I'm pointing, that's starboard. That's the right. More. Hai Belovers, di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Sea Beast yang disutradarai oleh Chris Williams pada tahun 2022 yang menceritakan tentang seorang gadis yang bisa menjinakkan monster laut. Tidak usah banyak cincong, langsung saja kita ke filmnya. Di tengah luasnya lautan, terlihat seorang anak laki-laki yang mencoba menyelamatkan diri, sementara kapalnya telah hancur diserang oleh monster laut. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang gadis kecil bernama Macy. Dia sedang mendongeng tentang pemburu monster laut kepada teman-temannya. Macy adalah anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan di sebuah kerajaan. Setiap malam, Macy pergi ke tepi pantai untuk melihat kapal. Dia sangat terobsesi menjadi pelaut. Sementara itu, di lautan terlihat kapal pemburu dan terlihat Jacob yang sebelumnya terombang-ambing di awal scene tadi. Ternyata dia selamat dan sudah tumbuh dewasa. Kemudian, terlihat kapten kru yang memimpin kapal Inevitable dan juga asistennya bernama Sarah. Mereka ini sedang berburu monster laut yang bernama Red Blaster. Namun, di perjalanan mereka melihat kapal lain yang diserang oleh monster laut bernama Brickleback. Kapten kru memutuskan untuk mengutamakan menyelamatkan kapal itu dengan cara mengalihkan perhatian Brickleback. Saat Brickleback itu mendekat, para awak kapal langsung menyerangnya. Tapi mereka harus kecewa, karena serangan itu tak mempan dan malah membuat Brickleback mengamuk lalu dengan cepat menyerang mereka. Di sini, Jacob jatuh ke laut dan hampir ditelan oleh Brickleback. Dia mencoba melawan sekuat tenaga. Kapten kru yang melihat itu tidak tinggal diam. Kemudian dia menusuk Brickleback hingga tewas. Si kapten yang ingin memotong tanduk Brickleback, namun tiba-tiba kakinya ditarik ke dasar laut oleh Brickleback. Tapi untungnya kapten kru selamat dan tiba-tiba dia sudah berada di atas kapal kembali. Lalu, si kapten memerintahkan kembali pulang untuk memperbaiki tiang kapal yang rusak. Malam harinya, kapten memberitahu Jacob bahwa dia sebentar lagi akan pensiun. Dia ingin kapal Inevitable terus berlayar dan menaklukkan para monster laut meskipun tanpa dirinya. Ternyata, kapten kru lah yang menyelamatkan Jacob saat terombang-ambing di tengah lautan dulu. Dia melihat semangat yang tinggi dari seorang Jacob, maka kapten memutuskan Jacob yang akan menggantikannya. Singkat cerita, tibalah mereka di daratan. Semua orang menyambut mereka, termasuk Macy yang sangat mengidolakan kapal Inevitable. Di saat awak kapal sedang berpesta, Macy mendatangi Jacob. Dia menanyakan beberapa hal yang ada di dalam buku sejarah tentang monster laut. Kemudian dia menawarkan diri menjadi pemburu, karena mendiang orang tuanya dulu adalah pemburu kapal kerajaan. Dan dia ingin menjadi penerus sebagai seorang pemburu. Mendengar itu, Jacob berkata tidak menerima anak-anak sebagai awak kapalnya. Kemudian dia menyuruh Macy pulang kembali ke panti asuhan. Besoknya, Kapten dan Sarah pergi ke kerajaan untuk menemui raja dan ratu. Tapi mereka tidak disambut baik di kerajaan, dikarenakan tidak berhasil membawa Red Blaster. Di sini, kerajaanlah yang mengutus pemburu untuk menaklukkan semua monster laut agar penduduk tetap aman. Maka dari itu, raja yang kecewa akan menghentikan semua pemburu dan digantikan dengan angkatan laut kerajaan yang akan menaklukkan para monster laut. Mendengar itu, kapten tidak terima. Dia membuat kesepakatan dengan raja untuk memberinya satu kesempatan lagi. Dia berjanji untuk menaklukkan Red Blaster. Jika dia tidak berhasil, maka kapal Inevitable boleh dihentikan. Setelah itu, kapal Inevitable kembali berlayar ke Dragonmore, tempat para monster laut berada. Saat para awak kapal menyusun strategi, tiba-tiba terdengar suara dari dalam tong minuman, dan ternyata di dalamnya ada Macy yang menyusup. Melihat itu, Jacob akan menurunkannya di daratan terdekat, namun kapten membolehkan Macy ikut bersama mereka. Lalu Sarah menyuruh Macy untuk tetap berada di dalam kamar. Saat malam hari, tiba-tiba muncul Red Blaster. Para awak kapal bersiap-siap untuk menyerangnya. Hingga akhirnya panah mereka berhasil menancap di tubuh Red Blaster. Tapi sayangnya kapal mereka ikut terbawa dan hampir menenggelamkannya.
Messi yang melihat itu mencoba memotong tali panah yang menancap. Jacob pun diperintahkan untuk menghentikan Messi. Namun, melihat kapal hampir tenggelam, dia memutuskan untuk membiarkan Messi, hingga membuat mereka terlempar ke dalam laut. Di sana, Red Blaster membiarkan Jacob dan Messi selamat. Tapi, Kapten marah kepada Messi karena telah melepaskan Red Blaster. Dia menodongkan pistol ke arah mereka. Tiba-tiba, Red Blaster muncul kembali dan menelan Jacob dan Messi. To me! Ternyata mereka masih hidup dan berada di dalam mulut Red Blaster. Lalu Jacob dan Messi mencari tahu apakah mereka telah dimakan atau tidak. Kemudian mereka sampai di dalam hidung Red Blaster dan melihat keindahan dasar laut. Sampailah mereka di daratan. Kemudian Jacob terlempar keluar saat Red Blaster bersin. Di sini Jacob mencoba membunuh Red Blaster, namun Messi mencoba menghentikan Jacob karena melihat Red Blaster yang telah menyelamatkannya. Akhirnya Red Blaster pergi meninggalkan mereka. Setelah itu mereka memutuskan bermalam di sana. Lalu Messi menanyakan tentang kebenaran buku yang berisi monster memangsa manusia, karena menurutnya monster tidak seganas yang dia kira. Messi mengatakan mungkin mereka membela diri dari serangan manusia. Buktinya Red Blaster menyelamatkan mereka dari todongan pistol Kapten Crow. Tapi di sini Jacob tidak peduli hal itu karena monster lautlah yang telah menghilangkan nyawa keluarganya. Sementara itu, di kapal terlihat kapten yang sedang marah. Dia mengira Jacob telah mati. Lalu, kapten memerintahkan awak kapal untuk berlabuh di Mukes. Keesokan paginya, Messi bertemu dengan monster kecil berwarna biru. Di sini, Messi mencoba menjinakkan monster lucu itu dengan memberinya makanan, dan Messi menamakannya sebagai Blue. Lalu, Jacob muncul dan tidak memperbolehkan Messi memelihara monster itu. Dan tak sengaja, Jacob menginjak telur monster yang berada di sekitarnya. Semua telur di sana tiba-tiba menetas menjadi bayi monster. Para bayi monster mengejar mereka yang mengira mereka adalah induknya. Lalu muncullah ibu dari bayi monster itu dan mengejar mereka. Ternyata salah satu bayi menempel di Jacob. Lalu Messi melepaskan bayi itu dan induk monster pun berhenti mengejar mereka. Sesudah naik ke atas perahu, lalu Jacob berencana pergi ke Room Pepper untuk menumpang kapal di sana. Tapi tiba-tiba perahu mereka diserang oleh monster lain. Jacob hampir dimakan oleh monster itu dan muncullah Red Blaster yang menyelamatkan Jacob. Di sini, akhirnya kedua monster itu pun bertarung. Hingga akhirnya Jacob memanah monster itu dan Red Blaster dengan mudah melemparkannya. Di sini, Messi yang tenggelam diselamatkan oleh Blue. Karena perahu mereka bocor, Jacob memutuskan kembali ke daratan. Lalu Messi mempunyai ide untuk meminta bantuan ke Red Blaster, bertujuan untuk mengantarkan mereka ke room. Kemudian, Messi berusaha berbicara dengan Red Blaster, dan Red Blaster pun mengerti semua yang dikatakan Messi. Akhirnya, Red Blaster mengantarkan mereka. And I wonder if you might be good enough to take us. Di perjalanan, Jacob memerintahkan Red Blaster belok ke arah kanan. Namun, Red Blaster tidak mengerti. Lalu di saat Messi memberi arahan, Red Blaster pun mengikutinya. Di sini, terlihat Red Blaster sangat menuruti Messi. Setelah itu, Messi melihat banyak anak panah di punggung Red Blaster. Dia pun mencabut anak panah itu satu persatu. Di sisi lain, kapal Inevitable telah sampai di Pulau Mukes. Ternyata, kapten menemui seorang penyihir yaitu Gwyn. Kapten Crow ingin meminta senjata yang berisi racun untuk melumpuhkan Red Blaster. Saat malam hari, Jacob membaca isi buku tentang monster. Namun, semua isi dalam buku itu tak sesuai dengan kenyataan. Maka dari itu, Messi meragukan kebenaran isi buku itu. Tiba-tiba, di depan mereka ada badai ganas. Lalu mereka masuk ke dalam hidung Red Blaster untuk berlindung. Disitulah mereka melihat banyak bangkai kapal di dasar laut dan Messi berharap perang melawan monster itu dihentikan. Sementara itu, kapal Inevitable kembali berlayar. Terlihat awak kapal membicarakan kapten yang menemui penyihir Gwyn.
Lalu, kapten yang melihat tanda-tanda adanya Red Blaster di selatan, dia memutuskan pergi ke Pulau Rum. Besoknya, Jacob dan Macy tiba di Pulau Rum. Lalu Jacob berterima kasih kepada Red Blaster. Dan dia juga berjanji akan berhenti memburu monster laut. Setelah itu, Macy berpisah dengan Blue dan juga Red Blaster. Tiba-tiba, Red Blaster mendengar sesuatu dan naik ke atas bukit. Ternyata ada kapal kerajaan yang sedang mengambil bahan makanan di sana. Lalu Jacob mencoba menahan Red Blaster untuk tidak mendekati kapal itu dan menyuruhnya kembali ke lautan. Namun salah satu awak kapal menembak Red Blaster dan sehingga membuatnya marah. Kemudian Red Blaster yang mendekati mereka ditembak oleh awak kapal tersebut. Hingga akhirnya Red Blaster pun menghancurkan kapal kerajaan. Dan saat dia mau membunuh Laksamana, dari jauh Jacob memanah Red Blaster. Lalu dia menoleh. Di sini Red Blaster melihat Macy yang terbaring lemas dan dengan cepat menghampirinya. Tiba-tiba dari jauh datanglah kapal Inevitable. Melihat itu, Red Blaster dengan penuh amarah menghampiri kapal tersebut. Sementara itu, di kapal mereka sudah bersiap menyerang Red Blaster dengan senjata racun mematikan. Akhirnya, racun itu menancap di tubuh Red Blaster. Namun di sini, kapten melepaskannya kembali. Dia tidak ingin Red Blaster mati sebelum membawanya ke kerajaan. Kemudian, diikatlah Red Blaster agar mudah dibawa. Dari jauh, kapten melihat sebuah perahu. Ternyata, itu adalah Jacob dan Macy. Kemudian, Jacob menceritakan semuanya. Tapi di sini, kapten tidak terima kalau Jacob berhenti berburu dan memilih membela Red Blaster. Lalu Macy pun sadar setelah diobati. Dia meminta Jacob melepaskan Red Blaster. Namun Jacob tidak bisa menurutinya karena mau tidak mau dia harus menuruti perkataan kapten. Di sini terlihat sebenarnya Jacob tidak tega melihat Red Blaster yang tak berdaya. Malam harinya, Sarah mengecek keadaan Macy. Di sini, Macy meyakinkan Sarah bahwa Red Blaster tidak seperti yang dipikirkan orang-orang. Namun, Sarah tak mendengarkannya. Besoknya, sampailah mereka di kerajaan. Sementara Macy dikurung di kamarnya. Lalu Blue datang untuk membebaskan Macy. Kemudian, Macy melihat lambang kerajaan yang tidak asing. Ternyata lambang tersebut terdapat di semua buku sejarah monster laut. Di sini, dia sadar bahwa semua ini terjadi ulah kerajaan. Lalu, di sini Macy diam-diam mencoba membebaskan Red Blaster. Terlihat semua orang terkejut melihat kapal yang membawa monster ke dalam kerajaan. Raja dan ratu pun keluar menyaksikan kapten yang berhasil membawa Red Blaster. Setelah itu, kapten akan membunuh Red Blaster di hadapan semua orang. Namun, Jacob menghentikannya. Hal itu membuat kapten marah dan merasa dikhianati oleh Jacob yang sudah dianggapnya sebagai anaknya sendiri. Lalu, mereka pun akhirnya saling menyerang satu sama lain. Sementara Macy masih berusaha memutuskan ikatan tali. Tiba-tiba datang Sarah yang ternyata membantunya melepaskan Red Blaster. Kemudian Red Blaster pun bangkit kembali meskipun masih lemas. Dia mencoba membunuh kapten, namun dihentikan oleh Macy. Semua orang terdiam melihat monster laut yang tunduk kepada seorang anak kecil. Lalu, di hadapan semua orang, Jacob mematahkan tombak dan berjanji kepada Red Blaster untuk berhenti memburu monster laut. Di sini, Red Blaster pun berhenti menyerang. Setelah itu, Macy berbicara di hadapan semua orang bahwa isi buku sejarah tersebut berisi kebohongan. Semuanya dongeng yang dibuat oleh kerajaan agar mereka semakin kaya dari hasil buruan monster laut. Dan disinilah awal terjadi perang yang membuat monster laut menyerang manusia karena lebih dulu diusik oleh manusia. Mendengar itu, semua orang percaya kepada Macy dan berbalik menyerang kerajaan. Mereka semua meminta Red Blaster dilepaskan kembali. Jacob bangga melihat Macy yang berani menghentikan pemburuan monster laut. Setelah kejadian itu, tidak ada kapal yang memburu monster laut lagi. Lalu, Jacob dan Macy tinggal bersama seperti keluarga. Dan film pun diakhiri dengan bahagia. Wih, seru banget ya.
perjalanan gadis kecil untuk menjinakkan para monster laut dan membongkar kejahatan yang disembunyikan oleh kerajaan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton film ini sampai habis. Pitu undur diri, bye-bye.